Sepertinya tidak ada jalan keluar. Memperbaiki bangsa adalah menjatuhkan dua-duanya. Setelah itu kita ambil alih. Provokator. Said Didu ini sebenarnya sudah bisa gitu loh ditangkap oleh pihak kepolisian, ditangkap oleh pihak berwajib karena sudah melakukan makar. Rezim Prabowo tidak jelas, ajak mahasiswa bergerak. Mungkin saya lupa untuk mengingatkan generasi muda siapa presiden yang sekarang, mengingat sejarah ya. Apa yang terjadi di tahun 98, bagaimana dia melukai perempuan-perempuan, bagaimana dia melakukan pemerkosaan sistematis, bagaimana ini dan segala. Mungkin saya lupa dengan itu. Melakukan sesuatu ya. Kalau kita nggak bisa masuk ke dalamnya atau kita tidak percaya dengan apa yang ada di dalam, ya kita goyang dari luar. Nikmatnya duit Soros lebih nikmat daripada surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang narasi yang isinya itu menggulingkan Prabowo aja gitu ya. Jadi narasi yang satu ini terus dikembangkan kok. Saya kok sekarang tidak pernah mendengar ya narasi makjulkan Gibran gitu. Sekarang yang ada adalah makjulkan Prabowo. Aduh, inilah tujuan utamanya ya. Dan sudah bisa ditebak ya, narasi-narasi seperti ini bukanlah narasi liar yang murni lahir dan berkembang di tengah masyarakat. Melainkan ini adalah narasi yang sengaja dibangun dan sengaja disebarkan oleh oknum-oknum tertentu yang saya yakin bahkan hakul yakin telah mendapatkan kucuran dana dari luar negeri. Dan terbaru si Said Gaduh ya, menyatakan bahwa jika tidak ada jalan keluarnya, kurang lebih seperti itulah ya, maka jalan keluarnya adalah menjatuhkan keduanya. Waduh, setelah itu kita ambil alih. Maksudnya adalah Prabowo dan Gibran itu harus dijatuhkan keduanya. Ya toh? Kalau nggak bisa dijatuhkan wakilnya, dijatuhkan presidennya juga. Nah gitu kan, lalu bangsa dan negara ini akan diambil alih oleh mereka. Enak aja. Ingat ya, tandai wajahnya karena patut diduga mereka ini adalah agen-agen asing. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Memperbaiki bangsa adalah menjatuhkan dua-duanya. Setelah itu kita ambil alih. Said Didu sepertinya sudah bisa gitu loh dikatakan sebagai provokator. Said Didu ini sebenarnya sudah bisa gitu loh ditangkap oleh pihak kepolisian, ditangkap oleh pihak berwajib karena sudah melakukan makar, karena sudah melakukan suatu ancaman kepada pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran gitu loh. Tolong dong untuk pihak kepolisian, semoga segera diproses orang yang satu ini gitu loh, agar negara Republik Indonesia ini bisa damai, aman dan tentram. Karena kami akan selalu mendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Itu sih yang paling utama. Tolong ditangkap Said Didu ini. Terima kasih. Ya, ini menurut saya ya, ini sudah masuk kategori perencanaan makar ya, karena makar itu harus ada aksinya dulu. Tetapi saya tidak mengerti dengan jelas apakah undang-undangnya itu ya yang ditindak itu hanya tindakan makarnya. Niatnya enggak. Nah, ini menurut saya juga harus di cross check ulang gitu ya, harus ditinjau ulang, di judicial review. Jangan, ibaratnya begini loh, lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu adalah pepatah lama yang sudah kita kenal ya, bahwa lebih baik itu mencegah daripada mengobati ya, karena mengobati itu lebih lama, lebih sulit. Tapi kalau mencegah itu bisa ya lebih cepat dan efek buruknya ini bisa diminimalkan ya. Nah, orang-orang seperti si Gaduh ini sudah jelas-jelas mengatakan keduanya harus digulingkan, ibaratnya dijatuhkan.
kemudian kita ambil alih. Nah ini kan sudah perencanaan makar. Jangan nunggu esok, sekarang aja langsung tangkap ya, ikat kakinya, ikat tangannya, copot gigi palsunya. Iya toh? Iya, lanjut. Hut, rezim Prabowo tidak jelas, ajak mahasiswa bergerak. Mungkin saya lupa untuk mengingatkan generasi muda siapa presiden yang sekarang, mengingat sejarah ya, apa yang terjadi di tahun 98, bagaimana dia melukai perempuan-perempuan, bagaimana dia melakukan pemerkosaan sistematis, bagaimana ini dan segala. Mungkin saya lupa dengan itu. Melakukan sesuatu ya. Kalau kita nggak bisa masuk ke dalamnya atau kita tidak percaya dengan apa yang ada di dalam, ya kita goyang dari luar. Nikmatnya duit Soros. Lebih nikmat daripada surga. Oke, semangat ya buat kalian para antek-antek Soros yang sedang bekerja dengan giat untuk mempolarisasi masyarakat, yang dimana tujuan kalian ingin mendelegitimasi pemerintahan Pak Prabowo supaya terjadinya apa? Reaksi publik yang menimbulkan chaos dan huru-hara di mana-mana. Oke? Oke. Nah, tapi di sini kalian akan aku hentikan, ya kan? Langkah kalian. Karena di sini akan ada fakta yang bakal aku ungkap. Emang berita apa Bang Leo bakal diungkap? Jadi gini kawan-kawan ya. Kalian tahu nggak Yayasan Project Humanis milik siapa? Yes, Bang Aput. Nah, baru-baru ini ya kan, untuk memperingati 2 tahun Humanis, Yayasan Project Humanis ya kan membuka acara seminar ya, yaitu yang bernama Unlock Behind 2 tahun Humanis Project. Nah, di dalam acara ini dihadiri oleh siapa? Bima Yudhistira. Direktur utama siapa itu? Chelios dong. Seperti yang kita ketahui ya kawan-kawan, Chelios ini kan banyak sekali beredar di video-video yang ada, yang kalian lihat lah ya, mendapat kucuran dana dari OSF. Real kan? Berarti apa kawan-kawan? Project Humanis ya kan, yayasan milik Anies Baswedan, itu ada keterkaitannya dengan Soros. Karena kenapa? Dia didukung oleh organisasinya milik Chelios. Dan di dalam acara itu dihadirin langsung oleh apa? Selain daripada direktur utama Bima Yudhistira, dihadirin sama Anies Rashid Baswedan. Nah, lu kena kan? Oke, semangat adik-adik Soros. Itu doang fakta yang bakal gue buka ya kan. Semoga kalian makin kenceng lagi ya suaranya ya. Oke, buat kalian yang menonton video gue, tolong share sebanyak-banyaknya fakta yang luar biasa ini ya kan, supaya apa? Kita jangan mudah terpolarisasi oleh antek-anteknya Soros. Kita lawan bersama antek-anteknya Soros demi menjaga kedaulatan NKRI tercinta ini. Oke, salam Pancasila. Waspada adu domba ya. Musuh terbesar operasi ini bukanlah pemerintah, melainkan rakyat yang cinta tanah air. Betul ya. Oleh karena itu, mari kita lakukan aksi nyata. Pertama adalah dukung pemerintah ya. Berikan kesempatan kepada Presiden Prabowo beserta jajarannya untuk bekerja dan mengabdi demi kemajuan bangsa. Kemudian bersihkan sosmed ya. Blokir akun-akun yang menyebarkan kebencian, pesimisme, dan provokasi. Kemudian yang ketiga adalah jaga pikiran. Jangan biarkan diri kita terpapar konten negatif yang ingin memecah belah bangsa. Bagus sekali nih ya pendapat netizen barusan ini. Ya, iya, ini harus dijalankan nih. Karena apa? Segala usaha yang mereka lakukan tidak akan berhasil kalau rakyat tidak terpancing, gitu. Jadi jangan suka terpancing ya, karena kita tidak sedang bermancing-mancing ria ini. Lanjut. Saya makan siang bareng ditraktir karena baru dapat komisi penjualan buku. Berapa duit? Nah, masyarakat sekarang sudah mulai paham kenapa para pendemo sangat getol untuk turun ke jalan hanya untuk mengganjal perut, sehingga hati nurani mereka digadengkan oleh nasi bungkusan hanya untuk mengisi perut, sampai mereka rela turun ke jalan walaupun dengan cacian fitnahan. Nah, ini nih ya. Ini pernyataan bukan dipelintir oleh Ternak Mulyono, tapi benar tadi ya kan.
ditraktir makan karena habis dapat, habis dapat ya bonus lah, beginilah, begitulah, ya toh. Jadi sebetulnya mereka-mereka yang selama ini suka gembar-gembor ya, makjulkan Prabowo, makjulkan Gibran, demo sana sini, sebetulnya adalah mereka-mereka yang butuh makan, hanya sekedar sebuah traktiran, nasi bungkus. Ada dapat komisi penjualan buku Jokowi dan Gibran, langsung pesan nasi, toge, tempe, tahu, bakwan. Ya inilah mental-mental ya, walaupun ini mental-mental siapa namanya? Alah, mental-mental mahasewa ya, walaupun yang barusan kita saksikan ini hubungannya dengan ijazah palsu Jokowi. Tetapi kita harus bisa menarik benang merah ya antara kasus ijazah Jokowi dengan upaya pemakjulan Prabowo dan Gibran. Sebetulnya satu arah itu, ya toh? Iya, lanjut. Krisis global lagi jalan dan sekarang kelihatan jelas siapa yang beneran kerja dan siapa yang cuma cari panggung. Perang Iran dorong harga minyak dunia naik, negara lain mulai goyang, BBM naik satu persatu dan rakyat di sana mulai merasakan dampaknya. Indonesia masih bisa ditahan, masih bisa dikendalikan. Ini bukan sulap, ini hasil kebijakan yang dibangun di era Joko Widodo dan sekarang dijaga sama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang dulu teriak paling keras kebijakan itu gagal, ini salah. Sekarang mana? Krisis datang malah sepi. Nggak ada solusi, nggak ada arah. Karena ternyata ngomong itu gampang. Yang susah itu jaga negara tetap stabil. Jadi wajar kalau rakyat mulai sadar mana yang bisa dipercaya dan mana yang cuma kuat di kata-kata. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Nah ini menarik sekali teman-teman ya. Jadi dari Mas Jigigis barusan kita mendapatkan informasi yang sebetulnya sepele, tetapi mungkin ini akan menjadi penyadar bagi kita yang selama ini itu abai begitu ya. Yang selama ini menganggap pemerintah ini ya selalu jelek terus gitu kan. Dengan informasi yang disampaikan oleh Mas Jigigis barusan, kita mendapatkan informasi bahwa sebetulnya pemerintahan Indonesia yang saat ini digawangi oleh Prabowo Gibran ya, ini adalah merupakan pemerintahan yang bisa dikatakan sangat berhasil ya. Karena di tengah-tengah polemik perang dunia ketiga yang hampir terjadi ini gitu ya, negara-negara lain sudah pada kolaps, harga minyak naik, Indonesia masih belum menaikkan harga minyak. Itu bentuk keberhasilan. Ya toh? Iya, itu bukti presiden kita nggak hanya bacot doang seperti Abah Nepal, ya toh? Iya, lanjut. Dan kita tahu kok, ada 3 operasi besar yang mereka lakukan. Pertama, saat menjelang Pilpres 29, operasi besar pertama adalah bagaimana menggagalkan Presiden Jokowi terpilih kedua kali. Operasi ini gagal. Operasi kedua, dan ini ada di fase saat ini. Operasi kedua adalah bagaimana menjatuhkan Jokowi di tengah jalan. Tidak berakhir sampai 2024. Jika ini gagal, mereka masuk pada fase operasi ketiga. Yaitu, bagaimana Jokowi menjadi seorang warga negara Indonesia yang tidak dikenal sebagai pemimpin besar. Jokowi is nothing. Jokowi is nobody. Ini yang sedang diciptakan oleh mereka. Saya tambahi lagi Pak ya, setelah Jokowi lengser yang agenda selanjutnya adalah makjulkan Gibran ya toh. Kalau itu berhasil makjulkan Prabowo, tapi makjulkan Gibran nggak berhasil ya toh. Sedangkan polemik perang dunia ketiga hampir saja sudah hampir meledak begitu ya. Kalau terus-terusan menarasikan makjulkan Gibran, maka nanti akan kehilangan momen. Akhirnya tujuan utamanya langsung dimunculkan, makjulkan Prabowo. Seperti yang disampaikan oleh si Gaduh di bagian depan tadi. Kalau tidak ada jalan keluar, kalau tidak bisa, maka jatuhkan keduanya, kemudian kita ambil alih negara dan bangsa ini. Palelo feang. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini
ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.